Yuni. Yuni udah makan? Belum. Belum. Oke. Kakak kemarin kan udah ada cerita-cerita sama Kak Ayu. Ini sama Kakak Ayu kan? Oke. Jadi nanti kalau misalnya kakak nanya, Yuni cerita secara terbuka sama kakak. Tahu terbuka? Contohnya nih, Yuni kakak nanya tentang Yuni cerita pokoknya jujur ceritanya. Nah satu pokoknya Yuni cerita panjang kali ke kakak. Boleh. Yuni mau cerita apapun ke kakak. Yuni nggak boleh sungkan, nggak boleh takut. Apapun rahasia Yuni bakal kakak simpan. Apapun yang Yuni rasakan bakal kakak simpan. Contohnya Yuni pernah merasa ini, bakal kakak simpan, nggak akan ada yang satupun orang yang tahu. Oke? Oke. Yuni tadi sekolah. Gimana kabar Yuni hari ini? Baik. Baik. Oke. Tadi di sekolah ngapain aja? Belajar. Seru nggak? Teman-teman Yuni banyak? Terus kalau di sekolah ngapain aja? Belajar. Setiap istirahat main sama teman-teman. Main sama teman-teman. Terus kalau di sekolah Yuni pernah nggak ngalamin yang namanya dijahatin sama teman? Tidak berubah. Tidak berubah sejak emang dulu pernah? Iya, diapain dia nih? Dia aja. JJ, apa kata orang tua? Teman-temannya? Dia pakai wajahnya, pakai hidungnya, bilang mulutnya orang jelek. Tapi ini tetap tenang. Anggap aja kata ibu, kalau ada orang yang mengapain kita, anggap aja mereka jadi orang seperti pohon bergerak. Ya. Tuh Yuni nggak ada melawan, dia manjain. Siapa tuh yang ngejek tuh? Laki-laki atau perempuan? Kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan. Oh, perempuan ada juga yang ngejek. Berarti perempuan juga suka ngejek-ngejek di sana ya? Sekarang dia berubah. Sekarang udah berubah. Kenapa dia bisa berubah? Karena semenjak dulu banyak orang yang main sama Yuni. Karena mereka kesepian, makanya mereka berubah. Jadi orang lebih banyak memilih Yuni gitu. Jadi yang jahatin Yuni ini nggak ada teman lagi. Enggak. Dia suka ngejek-ngejek ya. Tuh kalau misalnya dia nggak ada teman, siapa temannya lagi? Enggak ada. Nggak ada. Banyak orang yang nggak suka dia ya. Karena sikapnya tuh paling jahat. Paling jahat. Jahatnya gimana? Kadang-kadang ngajak, misalnya ada kan orang lain, terus tidak pengen dia, kadang didorongnya mereka, diajaknya mereka. Sekarang dia ngomong lagi benar. Sekarang dia udah berubah. Dia udah berubah, dia udah baik kan? Tuh Yuni udah berteman sama dia sekarang. Kalau di sekolah istirahat Yuni main sama teman-teman. Di mana tuh? Di dalam kelas, kadang-kadang ibunya. Yuni ranking berapa di kelas sekolah? Kalau di kelas 1 ranking Yuni 19 dari kelas 1. dari berapa siswa? 30 orang. Dari 30 orang. Iya. Berarti 19 dari 30 orang. Terus apa yang Yuni rasakan, mata pelajaran apa yang paling sulit? Pelajaran matematika. Kenapa dengan matematika? Karena pelajaran sulit, nggak ngerti. Yang buat nggak ngerti tuh di bagian apa ya? Bagian
rumus-rumusnya tuh. Terus kalau mata pelajaran yang lain? Mata pelajaran agak payah sih tapi mudah diingat. Mudah diingat apa tuh? Mata pelajarannya yang paling Yuni sukai, yang paling seru belajarnya apa tuh? Kadang-kadang matematika, kalau bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila. Berapa mata pelajaran di sana? Mata pelajaran mata pelajaran masih ada di buku PR tapi banyak lagi. Kalau di sekolah kan Yuni banyak teman, terus Yuni juga pernah ngalamin diejek-ejek. Terus gimana perasaan Yuni pada saat diejek-ejek tuh? Sakit. Sakit. Adalah rasa sakit, sedih ya. Yuni pernah nggak di sekolah diejek kalau Yuni tuh tinggal di sini gitu? Nggak pernah. Mereka belum tahu lagi yang tinggal di mana. Oh, teman-teman Yuni nggak tahu. Kalau guru-guru Yuni tahu, tapi guru-guru Yuni nggak pernah bilang. Jadi teman-teman nggak pernah tahu kalau Yuni tinggal di sini. Kalau di sekolah berarti aman ya? Sampai sekarang jujur benar. Masih ada yang jahatin Yuni? Kalau ada yang jahatin Yuni bilang aja. Karena Yuni kan punya bunda, punya keluarga, Yuni punya guru juga kan. Jadi kalau misalnya ada orang yang jahat, bilang langsung. Oke? Berarti kalau di sekolah udah aman kan? Kalau misalnya belajar Yuni fokus nggak? Nggak fokus. Ngapain Yuni tuh? Kadang-kadang cepat kali ngomongnya, terus lupa-lupaan. Karena cepet-cepetnya ngejelasinnya gitu. Terus cara belajar gimana ya Yuni mau? Contohnya kalau di sekolah gimana? Caranya mengutar pelan-pelan, hati-hati. Terus saja. Jadi Yuni mau cara belajar itu pelan-pelan, terus dapat dimengerti, dapat dipahami, mudah. Kalau di kelas Yuni sering ngantuk enggak? Kadang-kadang ada. Karena ibu kalau kali ngomongnya tertentu ini. Itu kalau misalnya Yuni ngantuk apa yang Yuni lakukan? Ada yang di kalau di sekolah tuh sering juga Yuni merasa ngantuk. Kadang-kadang enggak. Pas di mata pelajaran apa Yuni sering ngantuk ya? Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Emang kenapa lah bahasa Indonesia? Karena banyakkan tulisnya. Banyakkan tulis, berarti banyak nulisnya. Kalau belajar matematika, mata pelajaran yang lain? Kadang pendidikan Pancasila banyak sih. Udah siap papan tulis tuh ada lagi lanjutannya. Jadi sering ngantuk bikinnya. Kadang gila, itu mengantuk. Kalau kan kalau misalnya belajar tuh kan sering ngantuk. Terus Yuni bisa nggak nahan ngantuk Yuni selama belajar? Gak bisa. Tuh bawa-bawa ngantuk lagi tuh. Terus ngantuk ya. Kan dari ibu bilang kayaknya masih nggak bisa ditahan. Gak bisa ditahan. Marah gurunya tuh. Kadang-kadang tidak. Yuni mau nggak dengar saran kakak? Kalau misalnya ngantuk di dalam kelas, pergi permisi, cuci muka, siap itu kan, udah cuci muka, udah seger aja mata tuh lagi. Kalau enggak ambil wudhu, dah. Setelah itu nanti baru bisa fokus lagi belajar. Gitu. Kalau misalnya pas ngerjain latihan pernah
ngerjain latihan? Nggak ada latihan di sekolah tugas? Ada. Kalau misalnya Yuni ada kesulitan, Yuni nanya nggak ke guru? Yuni memberanikan diri. Yuni di sekolah gimana? Pendiam atau orangnya suka cerita juga atau gimana? Kadang suka kemana tidak. Hanya ikuti teman aja. Oh, jadi tergantung temannya gitu. Iya. Jam berapa Yuni pergi sekolah? Jam 7. Jam 7 diantar sama ya? Nggak jelas. Jalan. Oh, dekat di mana sekolah? Jelas. Oh, jelas. Oh, yang di Simpang itu? Sama siapa pergi tuh? Kadang sama kelas, sama teman. Terus teman-teman Yuni ada di sekitar sini? Ada. Orang tuh tahu dong Yuni anak sini? Kadang-kadang kan dia terlambat, terus dia nggak tahu dah. Sangkanya rumah ini di samping, di dekat pantai. Kalau misalnya bermain Nggak boleh main di luar, main di dalam pantai. nggak boleh main di luar sama bunda. Berarti nggak pernah Yuni main sama teman-teman di sekitar sini. Yuni tidur jam berapa? Jam 9. Jam 9. Cepat ya. Kadang-kadang hari Minggu tidur jam 10, tidur jam 11. Nonton pasti. Mulainya hari malam Minggu, malam Sabtu. Kata bunda kalau hari libur setelah kalian tidur jam 12, jam 1, jam 3. Kata bunda kalau hari libur. Penting kita harus tidur dulu. Terus tuh kan ini tidur aja jam 10. tidur aja jam 10. Nggak ada ngapain. Gak kuat begadang juga. Enggak, rendah. Jadi kalau di sekolah ini nggak ada masalah? Enggak. Yakin? Enggak. Kalau ini ada masalah, ini boleh cerita sama kakak. Enggak ada. Nggak ada. Jadi Yuni di sekolah berteman tuh tergantung temannya. Jadi ceria temannya, ceria pula Yuni gitu. Oke. Ini permasalahan di sekolah. Udah. Kalau di panti, kalau misalnya teman-teman Yuni tahu kalau Yuni tinggal di sini, Yuni gimana perasaannya? Sakit. Sakit. Terus ada nggak rasa malu? Nggak ada. Seru nggak tinggal di sini? Ada dong tidak. Apa yang buat enggak? Ada si Rana, Indri sering Bully? Apa yang orang bilang tuh? Apa orang gimana bulinya tuh? ada kan ada si Rana mental aja. Biar kakaknya merah Yuni. Kata ibu asuh nggak boleh membarang, kita ini di pantai ini saudara, tapi tetap nggak ada bersatu. Jadi si Rana sama si Indri adik kakak. Jadi orang tuh suka kali bully. Kalau si Indri gimana? Kadang main tuduh, mencubit. Soalnya sering meniru kakaknya. Kadang mereka berantem di jalan, hanya berhenti, mereka tetap berjalan keluar. Yuni berhentiin? Kenapa Yuni berhentiin? Karena Yuni terasa malu, kata bunda gak boleh maluin panti ini. Mereka berantem pas subuh-subuh di jalan. Oh, si Indri sama si Rana. Masalah uang katanya. Masalah uang.
Jadi pas kalau si Rini sama si Indri berantem, Yuni cegah orang tuh berantem, tapi orang tuh marah. Itu bully apa lagi yang orang tuh lakuin ke Yuni? Kadang-kadang dia bilangnya ini enggak mencubit dia. Tuh selain dari Indri sama si Rana, siapa lagi yang suka ngebully gitu? Kalau gimana perasaan Yuni tinggal di sini? Tapi senang sih, ada Huda, ada Umi, ada kakak-kakak. Kalau dari perlakuannya gimana ke Yuni? Jahat. Jahat? Siapa yang jahat? Yang bilang tadi. Si Indri sama ya si Rana. Lalu jahat ke Yuni. Tuh Yuni nggak pernah balas. Enggak sih, ini balas, dibalasnya balik. Enggak ada balas balik. Tuh kalau sama kakak-kakak yang lain, Yuni dekat? Enggak. Kenapa? Tahu. Yuni suka cerita nggak sama kakak-kakaknya? Jadi apa yang Yuni rasakan nggak pernah Yuni ceritakan itu? Enggak. Orang tua Yuni masih ada? Masih. Kenapa Yuni tahu kenapa Yuni sampai sini? Yuni umur berapa sampai sini? Di sini dari umur berapa? 7 tahun. Siapa yang nganter Yuni ke sini? orang sosial. Orang sosial Solo. Yuni dari Sumatera Utara kan? Kok ke Solo? Ya kadang-kadang ini dibawa ayahnya pergi dari rumah. Kadang orang tuanya nggak mau melarangin. Jadi Yuni awalnya pernah tinggal di Sumatera Utara, terus pindah ke Solo. Orang tua Yuni apa pekerjaannya Yuni tahu? Enggak. Terus kenapa Yuni bisa sampai ke panti asuhan Solo? Kayaknya ini dia beroper dengan orang. Terus tuh orang tuh membawanya ke kantor polisi. Kantor polisi itu ya kasihnya ke orang sosial. Yuni tahu siapa orang yang ngoper-ngoper Yuni? Masih tapi agak-agak nggak tahu. Siapa tuh? Ada tetangga Yuni juga? Nggak. Siapa? Orang lain. Orang lain. Terus kenapa Yuni bisa sama orang lain ini? Kadang-kadang ayah ini titipnya tempat orang lain tuh udah pindahin ini ke saudara orang lain. Jadi orang ayah Yuni ini kerja misalnya. Ayah ini lagi cari kerja untuk ini. Dititipkannya Yuni, itu dipindahkan pula. Yang dia peroper kayak gitu. Ibu Yuni? Sih. Yuni tahu di mana? Jalannya nggak tahu. Jadi Yuni tinggal bareng ayah dulunya. Orang tua. Dulunya sebelum ayah membawa ini ke ini nggak ada dah. Kakak pengen tahu cerita Yuni, kenapa bisa sampai di sini. Dari awal gimana kisah Yuni, kakak pengen cerita. Ini mau cerita sama kakak. Keluar main sayur mata. Kan ada kakak. Gak mau Yuni. Kan gak apa-apa kalau misalnya tahu nggak Yuni, kalau dipendam sesuatu yang dipendam tuh sendiri kita gak akan mampu. Gak apa-apa, jadi bagus Yuni cerita sama kakak lagi apa
yang Yuni rasakan? Pasti kakak dengar selagi kakak ada di sini. Anggap aja Yuni cerita sama kakak sendiri. Kalau Yuni nggak bisa cerita sama bunda, Yuni nggak bisa cerita sama kakak yang lain, Yuni bisa cerita sama kakak. Kakak udah anggap Yuni kayak adik kakak sendiri. Gimana kakak nggak punya adik, kakak anak bungsu lah. Kakak nggak punya adik, kakak nggak pernah ngerasain yang namanya adik. Jadi kakak pengen jadi kakak untuk adik itu. Nah, Yuni kan Yuni ada, jadi kakak pengen dengar cerita Yuni. Yuni siap cerita sama kakak? Kenapa? Ini ada adik. Ini berapa bersaudara? 8 orang. Oh, 8 orang. Ini anak berapa? 1. Anak ke 1. Terus adik-adik Yuni? Ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat. Mau kemana orang tuh? Ini pun tahu. Ini nggak tahu mau kemana. Tuh, Yuni kenapa bisa sampai sini? Kemana keluarga Yuni? Yuni sama orang tua dari umur berapa? Dari kecil sampai umur? 6. Sampai umur 6 tahun. Berarti Yuni kenal sama ibu Yuni. Orang tua Yuni udah masih utuh atau udah pisah? Masih utuh. Berarti adik-adik Yuni sama orang tua Yuni. Yuni tahu alasan orang tua Yuni bawa Yuni ke sini apa? Yuni ditengok nggak ke sini? Orang tua Yuni nggak ada nengok. Apa yang buat Yuni bisa bertahan di sini? Karena apa? Kalau misalnya dipilihkan, Yuni mau tinggal sama orang tua atau mau tinggal di sini? Mana Yuni pilih? Tinggal sama orang tua. Tinggal sama orang tua. Yuni udah ngerasain gimana tinggal rasain sama orang tua. Terus apa yang buat Yuni bisa pengen tetap bertahan di panti asuhan ini? Kenapa? Karena apa? Karena dia sayang orang tua ini. Karena Yuni sayang sama orang tua Yuni. Kenapa emangnya kok gitu? Orang tua Yuni nyuruh tinggal di sini dulu. Terus? Kalau ini baru tahu. Orang tua Yuni belum tahu? Apa yang Yuni rasakan sekarang? Yuni kayaknya Yuni suka kali memendam sendiri ya. Terus Yuni punya banyak cerita. Bunda tahu cerita Yuni? Berarti yang bawa Yuni ke sini dinas sosial yang lain.
Iya. Kan awal-awal Yuni belum bisa berteman sama yang lain. Gimana cara Yuni untuk bisa berteman sama yang sekarang, teman-teman yang lain? Mana duluan Yuni datang ke sini daripada kakak-kakak atau yang teman-teman Yuni yang lain? Kakak. Berarti duluan si Indri sama si Rana ke sini juga. Enggak. Kakak ini. Kak siapa tuh? Kakak Rani, Kak Eza, Kak Zara, Kak Yusa. Baru Yuni. Berarti Yuni udah lama sini ya? Berapa tahun? Gak ingat berapa tahun. Yuni kalau cerita tentang keluarga sedih ya. Ada apa dengan keluarga? Ini gak mau cerita sama kak itu. Ya kan? Kenapa? Ini takut nangis. Takut nangis kan di dalam. Gak ada yang lihat. Cuma berdua aja di sini. Tuhan satu. Jadi kalau ini gak mau cerita sama kak hari ini, kakak tunggu cerita ini besok harinya. Oke? Tapi ini harus siap. Ini harus siap cerita sama kakak. Ini harus benar-benar jujur sama kakak. Bisa luapkan semua emosi ini sama kakak. Selama kakak ada di sini. Kalau kakak udah selesai PPL-nya, kakak cuma nengok-nengok aja lagi ke sini, main-main. Kakak tetap ada. Selagi kakak masih di Bukit Tinggi. Tapi kalau kakak udah pulang kampung, tuh jarang pula kakak kesini lagi. Jadi selama di sini anggap kakak kayak kakak Yuni sendiri. Mau Yuni cerita, kak tadi Yuni di sekolah kayak gini-gini, pasti kakak dengar. Tadi Yuni digini-giniin sama orang kak, nggak apa-apa, cerita Yuni ke kakak. Kalau kakak ada waktu, pasti kakak dengar ceritain. Sekarang gimana perasaannya? Udah cerita sedikit tentang kisah Yuni ke kakak, gimana perasaannya? Masih sedih. Udah agak berarti belum lega kali ya. Udah. Oke. Pertemuan konseling selanjutnya kakak tunggu cerita-cerita Yuni lagi. Gimana? Yuni siap? Siap. Oke. Untuk pertemuan ini kita akhiri sekarang. Tadi setelah ini Yuni mau ngapain? Mau makan. Udah lapar ya? Oke. Ini siapa ini udah mandi belum? Belum. Nanti sore mandi ya. Oke. Pertemuan kita cukupkan untuk sekarang. Minggu depan Yuni mau kapan konseling lagi sama kakak? Minggu depan mau? Oke, minggu depan ya. Kakak tunggu ya. Oke. Dah. Kakak akhiri ya.